Untuk di pertemuan eh, ke-11 ini kita akan membahas mengenai cara membangun brand ya dan positioning produk ya. Tidak ada hubungannya membangun brand dengan positioning produk. Eh, saya share dulu untuk materinya. Minggu di pertemuan ke-9 dan 10 kita sudah membahas mengenai apa itu brand ya, merek, macam-macam merek. Sekarang kita akan membahas mengenai cara membangun merek dan positioning produk. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu membangun merek dengan menggunakan konsep PDB atau positioning diferensiasi brand. Ya. Jadi untuk positioning produk sebenarnya sudah saya bahas ya di pertemuan awal. Jadi ini ada hubungannya dengan strategi pemasaran. Jadi sebelum membangun apa namanya menetapkan strategi, kita terlebih dahulu harus melakukan STP ya, segmentasi, eh, targeting, dan positioning produk. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai membangun produk dan positioning, membangun merek dan positioning produk. Jadi seperti kita ketahui, dunia industri dan bisnis ini terus berkembang dari waktu ke waktu, melewati setiap elemen yang tidak siap dengan perubahan. Persaingan semakin ketat, dan kompetitor semakin mempertajam ruang kompetisi dengan menghadirkan produk-produk yang serupa. Perubahan strategi bisnis ini diperlukan oleh setiap perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan dengan menciptakan produk yang mampu menjadi konsumsi publik dalam jumlah besar. Pengembangan produk baru dilakukan melalui riset yang mendalam terkait kebutuhan pasar. Jadi pada akhir tahun 1980 muncul pemikiran bahwa brand atau merek ini adalah aset yang mampu menggerakkan, memiliki nilai, dan mampu mendongkrak penjualan. Jadi keberadaan brand sebagai identitas yang membangun dan menggerakkan dirasakan semakin menguat dengan semakin banyak konsumen yang loyal dan percaya pada brand-brand tertentu, merek-merek tertentu. Berangkat dari pemahaman tersebut, yaitu brand adalah aset yang perlu dijaga dan dipertahankan, maka perusahaan melakukan stabilitas dan citra merek. Jadi brand ini menempatkan janji perusahaan pada produk tersebut. Brand ini menempatkan janji perusahaan pada produk tersebut. Oleh karena itu, dalam perjalanan sebuah brand selalu ada cerita tentang bagaimana memenuhi selera pasar. Perusahaan membutuhkan kajian mendalam untuk mengembangkan produk yang menjawab tantangan ekspektasi dari konsumen. Sebagai contoh di sini PT Wings, produsen mie instan sedap, melakukan riset dan pengembangan terkait selera pasar. Terobosan diperlukan untuk menjaga brand tetap berada pada level yang tetap, ya, tanpa keluar dari jalur dan membuka peluang bagi kompetitor untuk mengganggu pemaparan produk. Dan saya teman kalian dulu. Di sini ada perbedaan branding, marketing, dan selling. Jadi objek dari branding ini adalah jati diri konsumen, ya bukan market share ataupun omset. Jadi objek dari branding ini adalah jati diri konsumen, bukan market share maupun omset. Manfaat yang dicari dari branding adalah ikatan emosi, bukan fisik produknya. Sedangkan tujuan atau goal yang diharapkan dari branding adalah loyalitas pelanggan, bukannya menciptakan demand ataupun closing. Jadi untuk aset dari branding adalah intangible aset, bukannya tangible aset. Intangible ini aset tak berbentuk, tak berwujud ya. Jadi bentuk aset dari branding ini adalah aset tak berwujud, bukan aset yang berwujud. Ada 3 metode untuk mengembangkan brand. Ini ada yang pertama dengan cara membangun atau build it, ya. Kemudian yang kedua dengan meletakkan atau join it, dan yang ketiga menjaga ekuitas brand. Jadi ada 3
metode yang digunakan dalam membangun brand ini ditemukan oleh Nasdaq tahun 2017 ya. Jadi yang pertama membangun brand dengan cara membangun atau build it. Jadi membangun brand diperlukan perencanaan yang matang untuk membuat brand yang kuat, khas dan berkarakter. Membangun brand dapat dilakukan dengan berbagai macam komunikasi, baik secara langsung, direct media maupun secara tidak langsung atau indirect media. Pengenalan brand ini secara langsung kepada publik dapat dilakukan dengan press conference atau press release dan launching produk. Ya. Jadi pengenalan brand ini secara langsung kepada publik dapat dilakukan dengan cara press conference, press release, ataupun dengan launching produk. Ketiganya dilakukan dengan mengundang media untuk berpartisipasi dalam memberitakan informasi terkait munculnya produk baru. Ya. Jadi di sini iklan di berbagai media, baik offline maupun online harus dilakukan mengingat daya jangkau media yang luas. Dalam satu dekade terakhir, ini peran TV dan surat kabar yang pernah merajai iklan produk sudah mulai bergeser, sudah mulai tergeser ya, dengan hadirnya beragam macam media online. Bahkan keberadaan surat kabar cetak menunjukkan tren menurun dari waktu ke waktu. Sebaliknya tren media online menunjukkan tren semakin positif. Hal ini perlu dicermati oleh perusahaan dalam mendapatkan proporsi iklan. Penggunaan media secara tidak langsung dapat dilakukan dengan opinion leader untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Jadi opinion leader ini biasanya tokoh ya, yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan mempunyai kredibilitas dalam bidangnya masing-masing. Opinion leader ini juga disebut sebagai brand ambassador. Biasa kita kenal dia adanya brand ambassador. Ini sebagai ujung tombak perusahaan dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Antara brand ambassador dengan konsumen terjadi proses interaksi sehingga model ini dikenal dengan two-step flow model. Itu metode yang pertama cara membangun brand dengan melakukan membangun atau build it. Metode yang kedua membangun brand dengan melakukan meletakkan join it. Cara join it ini cara membangun brand yang kedua dengan melekatkan ya. Yang pertama tadi membangun brand dengan membangun atau build it ya. Kemudian metode yang kedua membangun brand dengan cara melekatkan atau join it. Jadi cara membangun brand yang kedua, metode kedua ini dengan melekatkan kepada brand yang sudah lebih mapan. Jadi meminjam brand dengan melekatkan kepada produk lain digunakan pada brand-brand yang baru saja di launching. Jadi brand-brand baru di launching ini kita lekatkan pada brand-brand yang sudah mapan. Selain untuk mendongkrak penjualan, juga dapat digunakan sebagai strategi memperkenalkan brand produk kepada konsumen. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen grup yang mempunyai banyak produk, sehingga antara produk yang satu dengan produk yang lain dapat saling mendukung. Biasanya produk baru ini disertakan dalam penjualan produk yang lebih mapan sebagai bonus. Di sini contohnya, misalnya memperkenalkan dan menggerak penjualan produk baru minuman Floridina dimasukkan dalam bonus pembelian Soklin. Mungkin kalian pernah atau mengkonsumsi produk ini ya, Floridina. Jadi Floridina ini dimasukkan sebagai bonus saat kita membeli Soklin. Ya. Jadi ini melekatkan brand yang baru misalnya kepada brand yang sudah mapan. Jadi Soklin ini sudah mapan, produk ini kita lekatkan pada produk brand Soklin ini. Selain meminjam dan menggabungkan dengan produk lain yang sudah lebih mapan, mempunyai manfaat lain, yaitu mencoba meningkatkan kepercayaan publik berdasarkan kesamaan nama besar produsen. Di kalangan konsumen, ada beberapa yang memiliki pemikiran fanatik terhadap produsen. Apapun yang diproduksi oleh produsen tersebut sudah menjadi jaminan mutu. Ya, karena fanatiknya tadi. Misalnya konsumen yang puas dan percaya dengan produk Mercy, maka seri apapun yang dirilis oleh Mercy diyakini bisa memiliki kualitas yang bagus.
Kemudian metode yang ketiga cara membangun brand yaitu dengan menjaga ekuitas brand. Ekuitas brand ini untuk meningkatkan nilai produk yang melekat pada brand sebagai hasil dari dukungan pelanggan untuk brand tertentu. Dalam perspektif perusahaan, nilai ekuitas sangat terkait dengan eksistensi produk. Perusahaan biasanya berusaha menempatkan nilai produk pada posisi penting dalam perspektif konsumen. Semakin dinilai penting oleh konsumen, maka akan semakin menempati posisi prioritas untuk dijadikan alasan membeli oleh konsumen. Peningkatan nilai brand ini karena adanya upaya yang bersifat sinergis dan sistematis. Peningkatan nilai harus dibangun dengan serius dan disesuaikan dengan target dan perencanaan perusahaan. Penentuan segmentasi pasar perlu dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan konsumen sebagai langkah awal untuk menaikkan nilai brand. Selain itu, perusahaan harus melakukan upaya terus-menerus dan membangun opini publik secara masif, ya, sehingga mampu meyakinkan publik bahwa produk tersebut penting dan memiliki keharusan untuk dikonsumsi. Misalnya, produk susu sapi melakukan upaya membangun opini publik secara terus-menerus dan masif, memberikan informasi tentang pentingnya susu sapi dan beragam manfaatnya. Jadi seolah-olah tanpa minum susu sapi setiap hari, masyarakat dapat kehilangan sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika opini sudah dibangun dan semua elemen percaya bahwa minuman susu sapi bukan sekedar manfaat buat kesehatan dan imunitas, tapi juga untuk juga mampu untuk meningkatkan kecerdasan, maka masyarakat akan membeli produk susu sapi, bahkan menempatkan produk susu sapi sebagai prioritas belanja. Ya, ini hubungannya nanti dengan positioning produk, ya, mendapatkan produk pada benak konsumen. Jadi selain menggunakan iklan dan promosi secara masif, pembentukan opini publik juga membutuhkan data-data berdasarkan riset akademis untuk meyakinkan konsumen. Merujuk pada teori kebenaran dalam filsafat pragmatisme, John Dewey menyatakan bahwa salah satu metode untuk menguji kebenaran informasi adalah dengan teori koherensi, yaitu mencoba mencari keterkaitan antara proposisi-proposisi yang logis. Untuk nilai ekuitas dalam prinsip perdagangan, ini menempatkan produk pada kemampuan bersaing dan kompetitor. Jadi di sini marketing perlu menghadirkan kompetisi antar produk. Jadi hampir tidak ada produk yang menjadi pemain tunggal dalam dunia marketing, karena semua produsen berlomba untuk saling merebut pasar sesuai dengan segmentasi produknya. Produk pemenang biasanya diidentifikasi dengan meningkatnya kesadaran mereka merek atau brand awareness, yaitu kesanggupan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali brand dari suatu produk atau jasa perusahaan. Dalam perspektif konsumen, secara individu, nilai ekuitas sebuah brand dapat dilihat dari brand awareness, ya, kesadaran brand konsumen terhadap produk. Konsumen dengan mudah menjatuhkan pilihan ini kepada produk yang sudah diyakini kualitasnya berdasarkan pengalaman dan kepuasan ketika menggunakan produk tersebut. Di sini setiap konsumen memiliki tipikal tersendiri dan individualistik terhadap sebuah produk. Jadi sebagai contoh di sini, sebuah produk sabun cuci baju misalnya, seorang konsumen sangat menyukai atau memiliki kepuasan dengan banyaknya busa yang dihasilkan oleh sabun cuci tersebut. Namun konsumen yang lain mungkin mempunyai kepuasan dengan keharumannya. Oleh karena itu perusahaan sebagai penyedia produk dan jasa di sini harus melakukan riset kepuasan pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap sebuah produk. Nah, kita masuk pada positioning diferensi brand, ya, atau PDB. Untuk positioning mungkin sudah pernah kalian dengar di pertemuan awal, ya. Jadi sebelum membangun strategi pemasaran, perusahaan harus melakukan STP dulu, atau segmentasi, targeting, dan positioning produk. Jadi sebab ini akan membahas mengenai positioning diferensiasi brand model PDB model untuk menciptakan merek yang kuat. Di sini merek perlu diposisikan dalam benak konsumen atau di kita positioning produk, ya. Jadi merek perlu diposisikan dalam benak konsumen dengan membuat pembeda diferensiasi. Jadi dalam membangun
menempatkan produk dalam benak konsumen ini harus ada pembeda dengan produk yang lain, ya. Jadi sekali lagi merek perlu diposisikan dalam benak konsumen dengan membuat pembeda atau diferensiasi. Dengan adanya pembeda ini, maka merek akan mempunyai integritas sehingga disebut sebagai brand integrity. Agar pembeda ini selalu diingat oleh konsumen, maka perlu diberi nama. Dengan adanya nama akan menimbulkan citra merek sehingga disebut sebagai brand image. Nama perlu diingat kuat dalam otak konsumen sehingga perlu diposisikan dalam benak konsumen. Proses memposisikan dalam benak konsumen ini disebut sebagai identitas merek sehingga disebut sebagai brand identity. Untuk penjelasan positioning di sini, sebelum melakukan positioning, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat segmentasi. Ya, jadi kita kelompokkan dulu berdasarkan kesamaan kebutuhan dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan targeting. Setelah kita lakukan pengelompokan, sebelum melakukan positioning kita segmentasi terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan pasar mana yang mau kita bidik, itu namanya targeting. Kita pilih segmen mana yang akan kita pilih, itu namanya targeting. Kemudian kita lakukan positioning produk, menempatkan produk pada benak konsumen tadi dengan melakukan pembeda, ya, diferensiasi. Segmentasi merupakan proses kreatif mengelompokkan pelanggan pada tipe yang sama, bisa kebutuhan sama, ya, respon atau akses pemasaran berdasarkan variabel statis dan variabel dinamis. Jadi variabel statis ini adalah geografis dan demografis, sedangkan variabel dinamis adalah psikografis dan behavior. Jadi cara melakukan segmentasi bisa berdasarkan faktor geografis, faktor demografis, faktor psikografis, dan faktor behavior. Segmentasi geografis adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan faktor geografis seperti daerah, iklim, dan penampakan permukaan bumi. Segmentasi ini menjawab pertanyaan di mana pelanggannya. Sedangkan segmentasi demografi adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status kepercayaan, dan etnis. Segmentasi ini menjawab pertanyaan siapa pelanggannya. Kemudian untuk segmentasi psikografis adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kepribadian, keyakinan, nilai, gaya hidup, dan sikap. Segmentasi ini menjawab pertanyaan mengapa pelanggan membeli. Yang terakhir di sini untuk segmentasi behavior adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan jumlah pelanggan, frekuensi pembelian, tingkat loyalitas, dan keputusan kemudian. Segmentasi ini menjawab pertanyaan bagaimana pelanggannya membeli. Jadi setelah proses segmentasi selesai, selanjutnya adalah melakukan targeting, ya, STP. Segmentasi, targeting, baru positioning. Targeting adalah memilih pasar yang akan dimasuki atau memilih pelanggan yang akan menjadi target berdasarkan kriteria potensi besar potensinya. Tingkat pertumbuhan industri tinggi, harus dapat diakses, terbuka untuk pengembangan, dan memiliki daya beli dan terukur. Jadi dalam memilih target, ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, potensinya besar, tingkat pertumbuhan industrinya tinggi, segmen tersebut dapat diakses, kemudian terbuka untuk pengembangan, bisa dikembangkan, dan mempunyai daya beli secara terukur. Ya. Itu beberapa kriteria dalam melakukan target. Setelah target pasar ditentukan, barulah dilakukan positioning. Ya, positioning adalah memposisikan produk atau jasa dalam benak atau otak konsumen yang menjadi target pasarnya. Syarat positioning adalah mencerminkan keunggulan kompetitif perusahaan. Konsumen persepsinya, memposisikannya positif, bersifat unik, dan mudah dibedakan dari pesaing. Jadi dalam orang positioning produk, syarat positioning adalah mencerminkan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi harus ada perbedaan dengan produk yang lain. Konsumen mempersepsikannya secara positif, bersifat unik, dan mudah dibedakan dari pesaing, dan relevan serta berkelanjutan. Apa yang diposisikan dalam benak konsumen? Ya. Ada 8 macam hal yang dapat diposisikan, yaitu bisa berupa produk, manfaat, kategori pengguna, posisi berdasar kelas produk, pola penggunaannya, posisinya terhadap kompetitor, posisinya terhadap harga, dan posisinya berdasarkan budaya. Jadi yang bisa kita posisikan dalam benak konsumen ada 8 di sini.
yaitu bisa produk atau manfaat produk, bisa juga manfaat produk, kategori pengguna, posisi berdasar kelas produk, pola penggunaan, posisinya berdasar kompetitor, posisinya terhadap harga, dan posisinya berdasarkan budaya. Di sini posisi ini dapat digunakan untuk memperkuat posisinya sendiri, mencari dan merebut pasar posisi baru ya, deposisian, menggeser, deposisian mengubah, dan produk leaders, jenjang produk. Jadi posisi ini dapat digunakan untuk memperkuat posisinya sendiri, kemudian mencari dan merebut pasar baru, atau menggeser, serta mengubah dan sebagai produk leader, jenjang produk. Di sini ada tips untuk secara praktis untuk mengkomunikasikan posisi ini kepada calon konsumen. Jadi pertama kita buat dengan kreatif. Ya. Contoh Sampurna Hijau di sini rokoknya komunitas masyarakat bawah dengan geng hijau misalnya. Indosat dulu ya. Ini identik dengan kejernihan atau SLI 001 identik dengan kejernihan suara. Jadi ini beberapa tips saja sebetulnya untuk mengkomunikasikan posisi ini kepada calon konsumen. Yang pertama, buatlah dengan kreatif ya. Contohnya Sampurna Hijau rokoknya komunitas masyarakat bawah dengan geng hijaunya. Kemudian Indosat ya, zaman dulu ini SLI 001 identik dengan kejernihan suara, dan Oreo dengan ritual makan biskuitnya diputar, dijilat, dan dicelup. Juga Dove di sini sabun dengan gaya testimonial yang menarik, berbeda dengan Lux yang menunjukkan bintang film. Kedua, Simplicity di sini konsep khusus ini dibuat sederhana. Contohnya British Petroleum, WN Petroleum, dan Cosmopolitan ini fun, fearless, female menunjukkan identitas baru wanita Indonesia yang modern, dinamis, mandiri, percaya diri, positif, berani, dan kosmopolit. Ketiga, konsisten, fleksibel. Jadi positioning paradoks, artinya di satu sisi harus selalu konsisten dalam pengembangan positioning, namun di sisi lain harus juga cepat diubah jika sudah tidak cocok lagi, tidak sesuai lagi. Contohnya sabun Lux dengan konsisten mengkomunikasikan sebagai sabun kecantikan para bintang film dengan industri bintang film yang cantik di eranya, mulai dari Widiawati, Dayasa, Taman Rizky, Dian Sastro, Luna Maya, dan seterusnya. Jadi bintang film ini disesuaikan dengan eranya ya. Kemudian ada Extra Joss dengan biangnya minuman berenergi. Kalau dulu segmennya adalah sopir truk, pekerja keras, mengubah ngos jadi Joss, kini adalah generasi biang yang ditujukan melalui tokoh-tokoh yang menjadi tren di eranya, mulai dari Ahmad Dhani, Sarah Sechan, Taufik Hidayat, Jiwo Tejo, dan seterusnya. Yang mengkomunikasikan kebebasan, dinamis, kreatif, berani, tampil beda, dan berprestasi. Kemudian keempat, tips yang keempat, di sini on domain ini protect, ya, jadi posisinya diharapkan memiliki satu atau beberapa kata ampuh yang tertanam kuat dalam benak konsumen dengan cara mendominasi kategori tersebut dan melindungi posisi tersebut dari serangan pesaing. Contohnya Honda ada Honda rajanya motor bebek, kemudian Sosro ahlinya teh, apapun makanannya, minumannya teh Sosro. Dan tips yang terakhir di sini dalam positioning produk, use their lineage. Ya. Jadi positioning sebaiknya menggunakan bahasa pelanggan. Contohnya Oskadon Pancen Oye misalnya. Dengan dalang Ki Mantap Sudarsono. Dan pos kota secara konsisten membidik masyarakat kelas bawah sehingga menggunakan bahasa sederhana dan penuh warna, namun dengan kualitas cetakan dan kertas apa adanya. Kemudian diferensiasi di sini, sudah saya jelaskan sedikit, diferensiasi atau pembeda ya. Diferensiasi adalah secara nyata membedakan penawaran pasar perusahaan dengan menciptakan nilai pelanggan yang superior. Bagaimana menciptakan nilai pelanggan yang superior? Nah, jadi di sini Hermawan Kertajaya dengan jelas menunjukkan dengan mengintegrasikan konten, ya, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi konten di sini membedakan dari pesaing berdasarkan apa yang ditawarkan offering kepada pelanggan. Konten bagian dari tangible, ya. Jadi yang berwujud di sini.
Contohnya adalah ayam goreng kalasan atau mbok berek, mungkin kalian pernah dengar. Ini mengandalkan diferensiasi melalui konten, yaitu rasa yang lebih enak dan gurih, agak manis khas Jawa dengan permukaan yang renyah, namun dagingnya tetap empuk. Untuk konteks, ini membedakan diri dari pesaing berdasarkan cara menawarkan value kepada pelanggan. Konteks bagian dari intangible. Intangible tidak berwujud. Sebagai contoh, McDonald atau McD yang mengandalkan penawaran ayam goreng dengan cara penyajian yang lebih cepat dibuktikan dengan menyediakan jam pasir yang menghitung selama 60 detik, outlet yang bersih, dan suasana yang bersifat kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, infrastruktur. Ya. Untuk menciptakan nilai pelanggan superior, tadi ada konteks, konten, konteks, dan infrastruktur. Jadi infrastruktur adalah membedakan diri dari pesaing berdasarkan kemampuan teknologi, kapasitas SDM, dan kepemilikan fasilitas untuk mendukung penciptaan diferensiasi konten dan konteks. Contohnya, BRI merupakan bank yang mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang ekonomi masyarakat melalui produk-produk perbankan yang bervariatif. Jadi untuk mendukung diferensiasi dari sisi konteks, maka BRI mengembangkan infrastruktur yang memudahkan pelayanan sampai ke tingkat pedesaan. Ya. BRI mengembangkan teknologi yang dibagi dalam core banking system, banking delivery system, dan manajemen support system, sehingga memungkinkan BRI melakukan pelayanan yang real time hingga ke tingkat desa. Kemudian mengembangkan SDM dengan menerapkan budaya jaringan bagi karyawannya agar lebih adaptif ya dengan pasar dari berbagai daerah dan menyediakan fasilitas perumahan sehingga menyebar ke tingkat desa dan memberikan fasilitas pelatihan bagi UMKM. Ini untuk BRI tadi ya sambungannya. Untuk membangun diferensiasi yang unik dan menjadi pembeda diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, mampu mendatangkan excellence value ke pelanggan. Contohnya, kita menunjukkan manfaatnya jika diminum secara rutin, dapat mengendalikan berat badan dan mengendalikan kolesterol. Kedua, merupakan keunggulan dibandingkan pesaing. Contohnya obat batuk, Omik, yang menawarkan kemasan dalam bentuk saset yang mudah dibawa kemana-mana, di mana pesaingnya masih menggunakan kemasan botol. Ketiga, memiliki keunikan sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing dengan menawarkan activity system, contohnya Carrefour dan hypermarket menawarkan one-stop shopping dengan harganya kompetitif. Tapi sayangnya sekarang Carrefour sudah mulai tersisihkan ya, promosi hypermarketnya tadi. Ini karena kemarin beberapa tahun lalu adanya COVID, mulai apa namanya pembelian atau pemasaran dilakukan secara online. Nah, ini yang menghantam beberapa pemasaran konvensional ya, seperti Carrefour dan hypermarket. Oke, saya kira itu dulu untuk cara membangun merek. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Jadi mohon maaf untuk beberapa minggu ini saya masih drop ya, jadi belum bisa melakukan kegiatan mengajar. Hari ini alhamdulillah sudah agak membaik, jadi saya sempatkan untuk melakukan kegiatan pengajaran. Untuk berikutnya nanti karena agak tertinggal, nanti mungkin minggu ini ada tambahan ya, tambahan perkuliahan tetap secara daring ya, melalui Zoom. Nanti akan saya beritahukan ke Ingrid, karena mulai tanggal 22 kita sudah uh, jadwal UAS. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri Itu. dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ke TM11 ini melalui daring ya, daring secara Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.